Nah, dia itu Bu, kalau pergi berapa hari biasanya perginya? Iya, kadang mah seminggu gitu nggak pulang-pulang. Seminggu nggak pulang-pulang? Iya. Terakhir saya bertemu tuh dalam keadaan sakit. Sekarang seperti apa Bu kondisi Rozim ini? Iya, kurus. Keluarga nggak berusaha Bu untuk mengarahkan dia ke jalan yang benar gitu, seperti kodrat dia laki-laki? Susah. Jadi teman-teman, karena saking serunya obrolan bersama Rika yang cukup gila tadi obrolannya, sampai-sampai si Angelnya terlupakan, dia sampai terkantuk-kantuk tuh. Angel, ngantuk, yaudah. Sorry ya. Jadi kamu tadi karena ke belakang, saya lanjutkan obrolan bersama Rika. Nah sekarang tadi ini udah selesai, boleh kita ngobrol lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa dalam aksi nyata berbagi rasa, menebar asa. Ya teman-teman, perjalanan kali ini kami menuju Desa Kuranji, Kota Serang. Beberapa bulan yang lalu kita sempat mewawancara Rozim alias Angel, seorang waria yang kita temukan di Cilegon. Sempat beberapa kali kita wawancara, dan wawancara terakhir Rozim ini dalam kondisi sakit. Selang beberapa bulan kita tidak pernah lagi bertemu dengan Rozim. Kita sudah mencari kesana kemari, tetapi kita tidak kunjung bertemu. Bahkan kita sempat telusuri teman-temannya. Kita minta informasi di mana keberadaan Rozim. Pada saat itu kita menelpon salah seorang temannya yang bernama Farhan. Kita cari, kita telusuri alamatnya. Alhamdulillah kita dapat alamatnya dari saudara Farhan. Nah, sekarang saya sudah berada persis di belakang rumahnya Rozim. Nah, inilah rumahnya. Tetapi tadi saya sudah bertemu dengan adik perempuannya. Dia mengatakan bahwa Rozimnya tidak berada di rumah. Mungkin lagi ngamen atau kemana, karena sudah beberapa hari tidak pulang. Nah, langsung aja kita berbincang-bincang dengan adiknya Rozim. Kita gali seperti apa kehidupan Rozim sehari-harinya. Yuk langsung aja. Assalamualaikum Ibu. Ya teman-teman, tadi sebelum take video kita sudah sempat ngobrol-ngobrol dengan ibu ini, bahwa ibu ini adalah adik dari Rozim alias Angel. Nah sekarang kita kenalan lagi. Kebetulan kita belum berkenalan. Ya ibu, saya dari Detik Asa. Kami relawan, pernah membantu Rozim, mewawancara Rozim saat itu. Tetapi setelah beberapa bulan berlalu kami tidak pernah bertemu Rozim kembali. Terakhir bertemu Rozim dalam kondisi sakit. Kita kenal dulu dengan ibu siapa? Ibu Eva. Ibu Eva? Iya. Ibu Eva adiknya Rozim apa atau kakaknya? Adiknya. Oh adik, di bawah, persis di bawahnya. Jadi nih, keluarganya kan ada 7. Yang pertama itu cewek, teteh saya. 7 ya? Berarti si Rozim itu anak ketiga. Oh anak ketiga. Iya. Ketiga, terus ada ada kakak adiknya saya, 4. kakek saya, teteh saya, terus saya yang terakhir. Berapa orang laki-laki? 1. Oh dia satu-satunya laki-laki ya. Iya, Rozim doang. Yang lain perempuan. Perempuan Dia semua. anak ketiga. Oke, ya. Anak ketiga. Nah begini Bu, kita sempat bertemu Rozim beberapa bulan yang lalu. Ya, kita ajak wawancara, kita tanya rumahnya di mana.
Dan saat itu rozimnya lagi ngamen di Cilegon. Iya. Nah, kemudian beberapa bulan lagi kita bertemu lagi. Pada saat itu kita menyerahkan donasi untuk dia. Nah, saat itu Rozim ini dalam kondisi sakit. Yang mana pada saat itu Rozim itu sariawan. Iya, kadang suka begitu ya. Memang suka sariawan ya. Terus badannya lemas, kurus, tambah kurus gitu. Kami sempat khawatir saat itu Rozim ini punya penyakit yang cukup serius saya lihat. Tetapi saya cari lagi, sempat beberapa minggu kita cari, kita nggak pernah bertemu. Nah, alhamdulillah saya sudah bertemu dengan saudara kandungnya. Nah, Ibu, saya mau tanya, Rozim ada nggak, Bu? Nggak ada, lagi pergi ngamen. pergi? Iya. Ngamen? Iya. Oh. Nggak, tadinya mah bilangnya mau ke Rau. Ngamen ke Rau, katanya sampahnya ya saya bakar, katanya biar saya besok katanya mau berangkat ke Rau, mau ngamen, katanya gitu. Itu baru pulang terus pulang ke Rau lagi. Oh, balik lagi ke Rau? Iya, balik lagi ke Rau, soalnya mau ngamen, katanya Eva mau cari uang, katanya. Itu. Oke. Nah, dia itu, Bu, kalau pergi berapa hari biasanya perginya? Iya, kadang mah seminggu gitu, nggak pulang-pulang. Seminggu nggak pulang-pulang? Iya, kadang mah 3 hari gitu ya. Kadang mah ya nggak nentu. Si Rozim mah. Terakhir saya bertemu tuh dalam keadaan sakit. Sekarang seperti apa, Bu, kondisi Rozim ini? Ya, kurus. Kurus? Kurus. Tambah kurus dari biasanya? Iya. Terus seperti apa, Bu? Keluhannya mungkin ada keluhan atau apa? Iya, batuk. Oh, dia batuk? Iya, terus BAB-nya darah. Kemungkinan ini ambeien, teman-teman. Iya. Jadi kebiasaan Rozim ini setiap habis makan, dia langsung BAB. Iya. Begitu ya, Bu ya? Iya. Nah, sekarang tuh berdarah BAB-nya. Dia kurus. Kurus. Batuk-batuk. Mulutnya putih-putih. Sariawan? Iya, sariawan. Waktu itu katanya, katanya saya mah nggak bisa ini, katanya makanya soalnya sakit, katanya gitu kan. Biasanya kan makannya banyak dia mah ya. Itu mah katanya nggak bisa makan, makanya sedikit, katanya soalnya susah buat makannya, katanya gitu. Itu sariawan. Sariawannya. Iya. Jadi setiap hari Rozim ini pergi ya, Bu ya? Iya. Pergi Cari uang, katanya. cari uang ngamen. Ibu tahu nggak apa yang dia lakukan di luaran itu? Kurang tahu sih ya. Ya katanya mengamen, katanya gitu. Tapi nggak tahu, kurang tahu. Kadang bawa-bawa itu tuh karung, katanya. Iya, bawa karung, karung rongsok itu. Iya, karung, katanya. Terus dapat sembako, katanya ditaruh di situ, katanya gitu. Oh, di karungnya. Iya. Seperti apa, Bu, masa kecilnya si Rozim ini? Tadinya kan dia mah ya rambutnya panjang gitu ya. Waktu kecilnya tuh nggak mau dipotong. Nggak mau dipotong? Iya, nggak mau dipotong. Terus mainnya sama cewek. Kan terus sama cewek mau dipotong nggak mau, suka dikali itu ya, suka nyuci tuh dikali sama ibu-ibu gitu. Ibu. Nyuci dikali. Iya, soalnya kadang punya saudaranya gitu dicuciin ya. Nurut sebenarnya sama Oh, dia nyuciin punya saudara? Iya. Sama ibu-ibu itu nyuci bareng-bareng? Iya. Terus? Suka ke kali, terus bawa sisir gitu kan, mandi kan ya, bawa sisiran, orang namanya rambutnya panjang kan, disisir situ ya. Terus bawa kaca. Semua kan cewek semua ya. Iya. Yang cowok kan si Rozim doang ya. Rozim doang. Jadi itu tadinya kan disayang gitu sama ibu saya, yang namanya juga yang cowoknya si Rozim doang kan. Gitu. Pas itu ya nggak kelebah ya. Ya kan si Rozimnya cowok, pengen cewek ya. Iya, jadi dia tidak punya sosok kakak atau abang laki-laki gitu. Iya. Jadi yang dia menjadi panutan dia masa kecil semua perempuan. Dia nggak punya sosok yang laki-laki gitu kan. Akhirnya dia meniru kebiasaan kakak-kakaknya yang perempuan. Dan juga karena Rozim ini anak satu-satunya laki-laki. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Eva tadi, Rozim ini sangat disayang. Sangat disayang oleh ibunya.
Mungkin bahkan dimanja Bu ya, dimanja, kemauannya diturutin karena terlalu sayang. Tetapi akhirnya Rozim ini mengikuti langkah kakaknya yang perempuan. Jadi tidak berlaku layaknya laki-laki, tetapi seperti perempuan mengikuti kakaknya. Gitu. Iya. Terus mau SMP itu ya, nggak mau diterusin itu, nggak mau. Nggak mau SMP? Iya, soalnya katanya ditakut-takutin kan rambutnya, katanya kalau di SMP mah dipotong gitu ya. Nggak mau kan, nggak mau dipotong, jadi nggak mau sekolah itu, sekolah SMP. Oh, jadi dia SD tamat? SD tamat. Lulus ya? Lulus. Sepanjang apa itu Bu rambutnya dulu itu? Iya. Seperti perempuan aja panjangnya? Iya, panjang. Nggak mau dipotong? Nggak mau dipotong. Akhirnya dia nggak sekolah tuh, rambutnya panjang. Keluarga nggak berusaha Bu untuk mengarahkan dia ke jalan yang benar gitu, seperti kodrat dia laki-laki. Susah. Susah? Sudah dicoba? Udah. Sudah. Seperti apa Bu dulu usaha keluarga mengembalikan dia ke kodratnya dia Iya kan laki-laki? diobatin gitu ya. Maksudnya kan misalkan ke yai gitu ya, supaya nggak begitu gitu ya. Susah, Pak. Susah. Udah ngider gak susah. Udah kemana-kemana gitu susah. Kalau Bapak seperti apa itu tanggapan ataupun sikapnya ke Rozim ini? Ya biasa aja udah. Biasa aja? Iya, soalnya kan tadinya kan susah yang karep sendiri gitu tuh Pak. Tapi Bapak pernah marahin atau bagaimana memperlakukan secara mungkin kalau ininya dikasarin atau secara halus, nggak mempan secara halus, secara keras gitu, pernah nggak seperti itu Bu? Iya, pernah dikerasin gitu ya. Malah tadinya nurut ya, malah ya gimana gitu. Malah tambah Iya, gitu. iya. Si Rozimnya itu Tipenya dia ngelawan orang tua atau bagaimana kalau dia nggak suka itu? tadinya mah enggak, tapi sekarang mah iya. Sekarang mah Berontak gitu ya? berontak, susah. Sekarang udah susah. Keluarga sekarang apa Bu tindakannya atau bagaimana? Atau pasrah aja? Pasrah aja. Pasrah aja Soalnya ya? udah capek. Udah capek ya? Udah diarahin gitu ya? Iya, susah anaknya. Dia kan waktu kecil tuh, pakaiannya seperti apa Bu? Pakaian Enggak. perempuan? Enggak, laki-laki. Tadinya pakaian malah. laki-laki. Pas ini aja udah kesini-sini nih, pakaiannya cewek. Tadinya mah enggak. Udah itu ya, katanya minta uang 500.000 katanya buat modal, nggak tahu buat modal kali itu ya, modal beli baju kayaknya ya. Pakaian cewek, terus beli itu ya rambut itu tuh. Beli wig ya? Iya. Oh, dia pakai wig? Wig, iya. Tadinya kan enggak. Tadinya itu enggak, udah lama ya. Pas ada temennya itu ya, pakai itu lagi. Pada saat dia minta uang 500.000 itu dibelikan pakaian, beli makeup kayak gitu Bu? Iya kayaknya mah. Kan dikira orang tua saya mah enggak buat begitu ya. Iya. Enggak buat begitu. Tapi pernah nggak Bu? Dia kan memakai pakaian perempuan, pakai makeup gitu. Biasanya kan ada aja tindakan keluarga, diambil gitu, dibuang gitu. Pernah nggak melakukan itu? Susah. Tapi pernah melakukan itu? Pernah, cuma susah. Pernah ya? Pernah diambil? Pernah dibuang? Ngamuk. Keluarga juga sulit. Mereka sudah berusaha mencegah Rozim berperilaku seperti perempuan. Bahkan sudah dicoba mengambil barang-barangnya, barang-barang yang tidak wajar, baju-baju perempuan, lipstik, makeup, dan segala macamnya. Tetapi dia marah, dan keluarga sudah capek menghadapi Rozim seperti itu. Akhirnya keluarga pasrah mengikuti dan mengamini aja apa yang dilakukan oleh Rozim ini. Umur berapa dia mulai dandan seperti itu? Iya, udah kesini-sini aja gitu tuh. Udah dewasa. Udah dewasa. Waktu kecil pakaian tetap laki-laki. Laki-laki. Tapi perilakunya perempuan. Iya. Belum dandan. Belum.
Belum, cuma rambut panjang doang. Rambut panjang doang. Ya, terus main sama cewek gitu tuh. Nah, kalau hubungan sendiri dengan ibu seperti apa? Hubungan keakrabannya dengan ibu? Iya, biasa aja. Biasa ya? Iya, ya kadang ngobrol gitu tuh sama bapak saya, sama teteh saya. Cuma jarang. Kalau si Rojim dengan bapak, bagaimana Bu? Iya, biasa Aja ya? Nggak ada istilahnya, biasanya bapaknya marah, musuhin gitu, enggak ya? Udah pasrah ya? Udah pasrah. Udah pasrah, udah capek, Udah pasrah Iya, ya. udah. Jadi apapun yang diperlakukan si Rozim, ya sudahlah. Udah. Udah itu urusan dia. Akhirnya seperti itu ya. Iya, udah susah. Selama ini Bu, pernah nggak Rozim nih bawa teman-temannya? Bawa? Siapa yang dia bawa? Iya, enggak dibawa, datang sendiri, soalnya udah tahu kan Oh, rumahnya. datang sendiri ke sini? Iya. Terus rumah nggak dikunci? Enggak, tadinya kan dikunci gitu tuh ya, digembok. Tapi dibuka sama temennya. Oh, Sama enggak Ibu larang? Atuh kan tadinya nggak tahu saya. Nggak tahu. Iya, kamarnya kan digembok. Tapi kayaknya kalau pintu mah enggak sih, enggak digembok. Cuma yang digembok kamar. Cuma kamar itu didongkel sama temennya itu yang jahat itu. Siapa Bu temannya? Iya, yang silver ya, Oh, sama yang silver. sama yang gede duhur. Yang ditindik-tindik itu? Iya. Oh iya, berarti si Anto sama si Andre ini. Iya. Kalau si Yang telinganya gudeg. Iya. Kalau si Rika? Iya, kayaknya itu segala. Yang dandan dia? Iya, kadang sama itu berdua, iya kadang bertiga. Oh iya, berarti Iya. Rika, Andre, sama si Anto. Gitu. Kalau Anto orang Medan, si Andre orang Batam, kemudian si Rika orang Merak. Nah, kalau dia pulang tuh, dia suka ngasih uang si Rojim ke keluarga? Iya, ngasih paling ya buat ponakan. Buat jajan ponakan. Tapi kalau untuk bantu bapaknya atau kakak-kakak gitu, ada nggak? Lah ya kadang lagi punya mah iya, kalau nggak punya mah ya enggak. Nah, sekarang kan itu kan lagi sakit Bu ya, lagi kurus, batuk-batuk. Udah diobatin belum? Udah pernah periksa? Belum pernah? Belum. Oh, jadi selama ini Rozim ini belum pernah periksa sama sekali? Belum. Ibu nggak khawatir dia sakit apa atau gimana? Ya orang gimana ya, kadang mah namanya orang begitu ya, paling iya Pak, cerita-cerita doang. Namanya bapak saya kan ya mau ngobatinnya nggak ada uang. Padahal kan dia ngamen ya, dia kan nggak ngasih buat keluarga gitu. Iya, orang katanya sepi ya Pak, katanya ngamennya sekarang mah susah katanya. Takut dia ngasih-ngasih ke orang-orang gitu? Enggak ngasih ke orang-orang mah, cuma kadang kalau ngamennya bertiga gitu sama temennya itu kan, temennya kan jahat. Kadang dibagi, kadang enggak gitu. Oh, dikuasain gitu uangnya semua? Harusnya si Rojim kalau ngamen sendiri aja, jangan sama Iya. teman-temannya. Kata saya, Jim, atau ngamennya sendiri aja, kata saya. Lah sendiri katanya, saya nggak punya bok, katanya boknya dicuri sama teman saya, katanya gitu. Oh ya, jadi boknya itu dicuri sama temannya waktu kesini. Nah, si Rojim kan sering berdandan-dandan seperti itu ya, berdandan dan berpakaian seperti perempuan. Seperti apa Bu tanggapan tetangga-tetangga atau saudara-saudara yang ada di sini? Namanya orang ya Pak ya. Ya kadang ada yang ngatain gitu ya. Cuma susah ya si Rojim ya. Dia omongin susah kan Pak. Terus nggak dia omongin gitu. Ya serba salah aja. Dia lari dari kodratnya, ya, dari seorang laki-laki dia menyerupai perempuan gitu ya. Bagaimana perasaan ibu sebelaku adiknya? Kadang mah malu ya. Soalnya kan ya punya kakak ya. Kayak gitu, cuma ya udah biasa mah. Ya, biasa aja. Sebenarnya malu ya? Iya. Malu sama tetangga. sama tetangga, punya keluarga, punya kakak seperti itu, Iya. ya.
Cuma kan dia omonginnya susah ya. Iya. Jadi kan ya apalah daya gitu. Akhirnya pasrah ya. Ya pasrah. Pasrah aja gitu kan. Pasrah aja. Nah, yang penting keluarga sudah berusaha. Iya, sudah berusaha. Dan bukan kemauan keluarga juga. Iya lah, nggak Ya. mau ya. Namanya juga kan siapa mau gitu ada keluarga yang kayak gitu kan. Cuma juga kan nggak mau. Nggak mau. Tetapi dia sudah diberikan jiwanya seperti itu, dan dia tidak bisa melawan, memberontak jiwa yang seperti itu. Dia ikutin. Nah, salahnya di situ. Dia tidak melawan jiwa menyerupai perempuan itu, tidak dia lawan gitu. Itu yang sebenarnya yang salah, itu seperti itu gitu ya. Kalau andaikan rojimnya bisa melawan keinginan-keinginan negatif itu, ya dia bisa normal aja seperti layaknya laki-laki biasa. Pernah kan Pak ya? Pernah mau tobat ya. Oh, pernah? Iya pernah. Nah, gimana ceritanya tuh? Pas itu dipotong rambutnya gitu ya. Terus minta diajarin sholat gitu ya sama bapak saya tuh. Ya sehari doang itu. Sehari doang? Iya, sholat. Udah dikasih sejadah, peci ya, nggak dipakai lagi. Dandan lagi? Iya, dandan lagi sehari doang. Sehari doang ya. Mudah-mudahan kedepannya rozimnya Iya. bisa benar-benar bertobat, Bu ya. Iya, Bisa namanya benar-benar juga bertobat. mungkin ujian lagi ya. Iya. Ya untuk keluarga gitu ya. Ujian. Betul. Semoga keluarganya juga lebih tabah ya menghadapi keluarga yang seperti itu. Iya. Nah, harapannya keluarga nggak bosan-bosan untuk mengajak rozim kembali ke jalan yang benar. Ya, kalau sekarang dia tersesat, nah tugas keluarga mengingatkan, ya. Apa diikuti ataupun tidak, nah itu terserah dia. Tetapi keluarga sudah berusaha Iya. mengajak dia agar tidak terjerumus, ya. Iya, Nggak waktu bosan-bosan. Lebaran itu ya. Jarah ke ibu saya. Oh, dia jarah. Iya, biasanya mah enggak kan. Enggak. Maksudnya sekarang mau udah ada perubahan gitu. Ini teman-teman, kenapa kita cari rozim ini? Kita khawatir rozim ini lagi sakit. Ya, seperti di video-video kita sebelumnya, bahwa rozim ini sedang, menurut penuturan dari adanya Ibu Eva, rozim ini tambah kurus, batuk-batuk, kemudian sering sariawan ya Bu ya, sering sariawan putih-putih di mulut. Nah, kita khawatir ini dengan penyakitnya. Kemudian dia ini juga ambeien, BAB-nya parah. Nah, ini kita khawatirlah tentang penyakitnya ini. Kita sebenarnya ingin mengajak rozim ini berobat, tetapi kita nggak pernah bertemu. Nah, mudah-mudahan nanti kita coba cari lagi nih rozim. Kita coba cari lagi untuk kita ajak berobat ke dokter. Mudah-mudahan rozimnya bersedia dan akan kita cek semua nanti apa sebenarnya penyakit si rozim ini. Ya, mohon doanya teman-teman, semoga kami bisa menemukan rozim ini dan bisa mengajak rozim untuk cek, general check up, ya, apa sesungguhnya penyakit si rozim ini, karena dari gejala-gejala ini sangat mengkhawatirkan, ya. Rozim ini pernah bercerita tentang penyakit dia, Bu? Iya. Seperti apa, Bu, dia bilang? Teman-teman saya juga katanya udah pada nggak ada, katanya saya doang yang masih ada. Oh, jadi dia menceritakan teman-temannya banyak yang terkena penyakit 3 huruf itu. Iya. Terus dia bilang udah pada nggak ada, udah pada meninggal. Iya. Yang tersisa dia gitu. Iya. Ya, mudah-mudahan rozim selamat ya Bu ya. Selamat, bisa terselamatkan. Tapi dari gejala-gejala ya, cuma kita nggak menduga-duga ya. Tapi dari gejala-gejala agak mengkhawatirkan lah ya. Mudah-mudahan ya Bu ya, kita jaga-jaga aja ya. Nanti kita bisa, mudah-mudahan kita ajak periksa nanti. Ya Ibu, terima kasih ini udah mau berbagi informasi ya. Ya, mudah-mudahan dari perbincangan kita ini kita mendapatkan petunjuk yang bisa kita manfaatkan sebagai langkah kita untuk mengambil tindakan untuk rozim ini. Ya, tujuan utama kami nanti untuk mengobati si rozim, ya, memeriksakan kondisi kesehatannya. Iya. Ya, karena kalau dibiarkan penyakitnya akan berlarut-larut. Iya. Ya, akan berlarut-larut, badannya semakin kurus.
dan semakin membahayakan. Ya, ini ada sedikit rezeki buat ibu. Rezeki ya. Udah sih Pak. Ya. Terima kasih ya Pak ya. Ya Bu, sama-sama. Ya, nanti kalau seandainya Rozim pulang, Ya. sampaikan aja ke Rozim bahwa Pak Asril datang ke sini, gitu ya. Ya, baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.